lebah madu. Setiap hari, Nihal dan saudara-saudaranya pergi ke sekolah yang bernama I Can Fly. Di sana mereka belajar bersama anak-anak serangga yang lainnya. Ada Oli si lalat, kemudian ada Olang belalang, ada Kupi si kupu-kupu, ada Pangcu si cupang, dan masih banyak lagi. Setiap hari saat jam istirahat, mereka selalu membeli jajanan yang dijajakan oleh para pedagang di sekolah. Kecuali Nihal. Nihal selalu membawa bekal dari rumahnya yang dibuatkan oleh ibu Nihal karena akan lebih terjamin kebersihannya. Selain itu, makanan buatan ibu Nihal pun enak walaupun tidak menggunakan bumbu gurih yang ada di warung-warung. Namun, sudah 2 hari ini, Nihal tampak tidak bersemangat untuk menyentuh makanannya. Selama 2 hari ini juga, ibu Nihal melihat kotak bekalnya itu selalu utuh saat pulang ke rumah. Lalu ibu Nihal bertanya, "Nak, tadi di sekolah kamu makan apa?" Lalu Nihal pun menjawab, "Bu, aku mencicipi makanan yang diberi oleh Oli dan Kupi. Makanannya sangat enak." Oh, seperti itu. Iya, Bu, sangat enak makanannya. Makanannya dilumuri saus dan sangat gurih. Nihal menceritakan makanan-makanan yang ada di sekolah dengan begitu bersemangat. Kemudian, ibu Nihal pergi ke dapur hendak membereskan kotak bekal Nihal. Kemudian Nihal pun menyeru pada ibu, "Ibu, iya nak, maafkan aku ya, makanannya jadi basi karena tidak aku makan, jadinya mubazir deh." "Iya, gak apa-apa, tapi besok bakalnya dimakan ya sayang." "Ibu, daripada makanannya tidak dimakan dan jadi mubazir, bagaimana kalau besok aku tidak usah bawa bekal makanan saja? Jadi aku bawa uang saja untuk jajan." Jadi Nihal ingin mencoba jajanan yang ada di sekolah. "Iya, Bu, karena sepertinya itu sangat enak sekali." "Ya sudah, besok Nihal boleh jajan-jajan di sekolah ya." "Hore, aku bisa jajan di sekolah, hore!" Nihal sangat gembira karena ibunya mengizinkan untuk membeli makanan di sekolah. Kemudian keesokan harinya, saat jam istirahat tiba, Nihal bersama Oli dan Kupi pergi menyerbu para pedagang. Nihal membeli makanan yang sangat banyak. Nihal seperti anak yang kelaparan karena baru mencicipi jajanan itu. Selain memakan miliknya sendiri, dia pun mencicipi semua makanan yang ditawarkan oleh teman-temannya. Hingga perut Nihal terasa sangat penuh. Nah, karena Nihal ketagihan jajan-jajanan di sekolah, akhirnya keesokan harinya pun Nihal meminta izin lagi kepada ibunya untuk membeli jajanan di sekolah. Akhirnya ibunya Nihal pun mengizinkan. Keesokan harinya Nihal pun sama seperti sebelumnya membeli berbagai macam makanan hingga perutnya terasa penuh. Nihal pun membeli makanan yang dilumuri saus. Nah, setelah pulang ke rumah, Nihal tidak langsung makan karena dia bilang masih kenyang karena tadi makanan yang dia makan sangat banyak. Kemudian saat sore hari tiba-tiba dia merasa perutnya sangat aneh, perutnya melilit seperti diremas-remas. Kemudian Nihal juga bolak-balik masuk ke kamar mandi lebih dari 5 kali. Dan Nihal pun merasa sangat mual dan ingin muntah. Akhirnya Nihal pun tertidur sambil memegang perutnya. Perutku sakit. Lalu ibu Nihal pun datang. "Nah, kita ke rumah sakit ya, kita ke dokter."
Tidak mau, perutku sakit. Aku mau tidur saja. Tidak boleh. Sepertinya Nihal itu diare. Kalau dibiarkan, nanti Nihal kekurangan cairan. Akhirnya sang ibu pun memakaikan jaket pada Nihal. Dan akhirnya Nihal pun menurut untuk pergi ke dokter. Nah, lalu ibu dan Nihal pun pergi ke dokter. Sesampainya di dokter, dokter bertanya pada Nihal, "Nah, apa yang kamu makan hari ini?" Nihal pun mengingat-ingat, makanan apa ya yang dia makan hari ini. Kemudian Nihal teringat, "Hari ini aku makan makanan yang pakai saus, Dok," kata Nihal. "Oh, seperti itu. Sepertinya makanan yang kamu makan itu terkena bakteri, sehingga perutmu menjadi sakit," kata dokter Kelly. Nihal pun sangat merasa bersalah pada dirinya sendiri karena tidak memikirkan makanan apa yang dia makan. Dia tidak memikirkan apakah itu sehat atau tidak. Akhirnya, setelah selesai diperiksa oleh dokter, Nihal dan ibu pun kembali ke rumah dengan menggunakan mobil. Di dalam mobil, ibu Nihal berkata, "Nah, makanya makan itu harus yang sehat-sehat. Karena apa yang kita makan itu nanti akan keluar juga. Kalau kita yang makan yang baik-baik, nanti keluar pun akan baik-baik. Kita kan keluarga lebah. Jadi ketika kita makan makanan yang dikeluarkan kita pun